Ini kawan ya, ini ada yang nyuri karet kita ini. Ini kita pohon karet ini dapat nanam, tapi nggak tahu siapa ini yang nyadap karet ini. Nggak pernah ketahuan ini. Malum ini kebun saya kan nggak saya rawat ya. Saya jarang ke sini, jarang ke kebun ini ya. Walaupun kebun ini di pinggir jalan, tapi saya sangat jarang sekali ke sini. Kadang-kadang sebulan sekali juga kagak. Jadi nggak dikontrol. Eh, tahu-taunya ini banyak yang nyuri. Udah durian. Dulu durian di sini ya saya ikat duriannya ya, buah-buahnya itu. Pas saya tengok lagi, udah nggak ada, udah hilang. Buahnya udah ada yang nurunin semua dari atasnya. Dan ini lagi karet nih. Nggak aman ini kawan ya. Kalau kebun tidak dirawat, tidak tiap hari kita kontrol, ya begini dampaknya ya. Ini kebun saya sendiri ini. Saya ini karet dapat nanam ini. Jadi bukan tumbuh sendiri karet juga. Tapi ya bagi saya sih orang yang mau nyadap karet ya nggak masalah. Cuma kan dia mestinya ngomong gimana ya sama pemilik tanah, sama pemilik kebun maksudnya. Sebab yang pemilik kebun juga kan nggak semata-mata nanam karet kalau nggak ada tujuannya kan. Ini orang sembarangan aja nyadap karet tanpa permisi sama yang punya. Ini namanya nyuri ya kawan. Ya emang sih yang namanya pencuri itu di mana ada kesempatan di situ dia beraksi ya kawan. Padahal ini karet kita tanam, tapi yang namanya pencuri itu ya tahu kalau saya ini kan jarang ke kebun kawan ya, jarang ke kebun, jadi dia tahu kebun saya yang nggak diurus. Emang saya juga kadang ke sini gitu kan. Itu juga kalau seperti musim durian ya saya ke sini. Musim cengkeh saya ke sini ya. Musim jengkol saya ke sini. Tapi ya kadang-kadang ya gitu rebutan sama yang nyuri. Ini coba ini. Leluasa banget ini yang nyuri getah karet kita ya. Mestinya kan dia ngomong gimana, permisi kan sampai punya ya mau sistem sewa per tahun berapa atau sistem bulan ya bulan atau mau bagi dua atau gimana ya. Yang penting kan kita cari rezeki yang halal dengan cara begini. Kalau begini kan namanya nyuri ini. Ini kan kalau ketahuan dia sama saya, pas misalkan dia lagi nyadap ketahuan sama saya kan dia dapat sendiri, bisa-bisa berurusan ya kan sama pihak yang berwajib kalau saya laporkan. Cuma kan maunya saya itu kan dia itu ngomong gimana. Ini memang kebun karet ini tidak semua karet ya, campur. Di sini ada cengkeh, ada duren ya. Terus ada juga ya pohon-pohon lainnya ya. Seperti mangli, jengjeng, ya, campur ini. Ini kebetulan kebun saya ini pinggir jalan nih kawan. Ini kan kita kedengaran ya suara motor, suara mobil. Ini pas pinggir jalan pisan. Karena kebun saya ini enggak saya rawat ya, jadi kan orang yang nyuri getah karet ini kan leluasa, jadi dia itu amannya kan nggak kelihatan dia keluyuran di kebun saya ini karena terhalang oleh rumputan ya, rumput-rumput yang sudah tinggi. Apalagi waktu saya merantau ya, selama 2 tahun lebih kan saya merantau nggak pulang-pulang ya, mungkin itu yang nyurinya leluasa banget dia nyuri getah karet kita ya. Maunya kak saya sih dia ngomong sama bapak saya mau sistem sewa atau gimana ya. Yang namanya pemilik itu kan dia juga kan perlu kan. Nah ini kawan ya, getah karet yang dia sadap, tapi saya nggak tahu siapa yang nyurinya. Tahu yang jelas pasti orang daerah sekitar sini, cuma kita nggak tahu namanya siapa soalnya saya setiap nanya sama ini ya, depan kamera kita kan, di sini kan banyak orang, saya sering nanya ini sama yang di sini
nanya-nanya gitu kan. Siapa tahu ada yang ngelihat gitu. Tapi semua orang di sini bilangnya nggak lihat. Ya saya sih percaya, masalahnya kan kebun saya ini kan banyak rumput-rumputnya. Rumput-rumputnya udah tinggi-tinggi. Jadi mustahil orang yang nyuri karet ini kelihatan. Lagian orang juga kalau bukan kebunnya sendiri dia juga nggak cuek, gak bakalan merhatiin. Cuma paling saya sendiri yang isinya yang pemilik kebun ini ya. Ini saya karet benihnya ini kita dapat dari kebun saya juga, tapi bukan kebun yang di sini, kebun yang di sono, yang di satu lagi. Ya saya anak-anaknya ya bibit-bibitnya karet ini saya pindahin ke sini, saya tanam di sini. Nih, kawan nih. Ini belum pernah saya dari ini ya. Coba ini udah berapa bulan kira-kira kawan? Soalnya saya nggak tahu. Saya kan nggak pernah nyadap, jadi nggak tahu. Ini kira-kira udah berapa lama dia nyadap di sini, nyadap karet. Soalnya kan ini bekasnya udah lebar ya. Cuma kita nggak tahu dia udah berapa bulan atau berapa tahun nyadap di sini. Cuma kita tahunya bekasnya doang. Nah, ini kawan ya, ini getah karet tuh. Ini benar-benar kurang ajar ini yang nyuri karet, nyari uang kok caranya begitu. Dia menafkahi anak istri dengan cara yang tidak halal ya. Itu namanya pencurian. Benar-benar keterlaluan ini orang nih. Nah ini kawan ya. Nah kita, tapi nggak saya buang, saya biarin aja dulu. Saya pengen tahu ini. Saya juga lagi selidiki siapa yang nyuri karet saya ini. Baik, mestinya kan orang berpikir ya kalau dia misalnya mau nyadap karet kan mestinya dia ngomong sama pemilik, jangan diam aja ya kan. Jangan isinya pas yang pemilik kebun ini lengah dia beraksi ya, nyuri. Pernah saya ini tungguin dari pagi sampai sore nggak ada, nggak kelihatan. Mungkin dia tahu kalau saya ada di sini, ada di kebun. Benar-benar kurang ajar ini pencuri. Jadi nyuri karet tidak pernah mikir dua kali. Gimana kalau dia ketahuan ya, ketahuan sama saya, dia bisa bonyok kan. Yang namanya pencuri itu ini apa namanya pencurian. Dia menafkahi anak istri dengan cara yang tidak lazim ya, mencuri hasil kebun orang, dari kebun orang ya. Ya walaupun saya tidak saya sadap ya, emang karet ini enggak saya sadap, saya biarin aja. Tapi kan walaupun enggak saya sadap bukan berarti saya ini tidak memerlukan kan. Buat apa saya nanam karet kalau saya enggak memerlukan. Cuma kan tujuan saya ini kan maunya disewakan tadinya. Tapi yang namanya nyuri dia pengennya untung gede. Enggak mau dia isinya secara halal. Ini namanya jelas. Ini kan lihat kawannya udah lebar ini dari sini nih. Ini satu ke sini. Nah ini kan jalan raya ya kawan, ini jalan raya. Ya walaupun dekat jalan raya, yang orang sekitar sini kan cuek, nggak merhatiin. Masalahnya kan ini bukan kebunnya ya kan, ini kebun saya. Sementara saya sendiri jarang ke sini. Ini ya kawan, ini karet yang dia sadap. Cuma saya pengen tahu ini siapa, saya sering tanya-tanya sama orang-orang yang dekat kebun saya ini, ya rumah-rumahnya dekat kebun saya. Tapi semuanya bilang nggak tahu katanya. Ya sih ini kebunnya terlalu banyak rumput-rumput. Jadi dia itu kalau lagi beraksi nggak kelihatan, jadi terhalang. Semua disadap ini kalau sampai ke sono, no, sampai ke ujung sono disadap. Ini kelewatan ini orang menafkahi anak istri dengan cara begini, ini kan
dosa ya kawan. Dia kan makan uang haram, walaupun caranya dia bekerja, caranya istilahnya dia dikerjain sama dia, tapi kan pohonnya itu kan milik milik orang lain, milik saya sendiri. Terus tanahnya kan tanah saya sendiri. Coba, gak mikir dia ini orang, main bat aja. Ya mestinya kan dia juga tahu sama saya sebenarnya. Cuma kan kita nggak tahu siapa yang curinya ini. Masalahnya yang nyedap karet ini di daerah sini kan banyak. Kalau saya kan belum pernah nyadap ya kawan, jadi saya nggak tahu ini karet yang disadap dari ini kan bekasnya sampai sini. Ini kira-kira udah berapa lama ini? Saya nggak tahu. Soalnya kan saya tidak bisa memprediksi kan. Jadi masalahnya belum pernah sama sekali. Walaupun saya punya kebun karet di 2 tempat ya kawan, bukan di sini saja, tapi nggak pernah saya yang nyadap. Biasanya disewakan sama saya, sama orang lain sewa. Ada yang bulanan, ada juga yang tahunan ya. Ya isinya lumayan lah untuk nambah-nambah penghasilan ya kawan. Emang tidak begitu luas kebun karet saya, sebab saya ini tidak berfokus sama satu macam saja ya. Kalau bertani ini kita banyak seperti pohon-pohon yang lainnya. Cuma kan lumayan kita bisa menambah penghasilan bulanan kita dari kebun kita ya. Kalau karet kan itu terus tiap hari, enggak musiman kalau karet. Cuma ini gobloknya ini orang kok nggak permisi dulu. Nah ini kawan ya, ini durian saya nih kawan ya. Ini durian saya dulu berbuah lebatnya buahnya. Nah saya diikat ya si buah-buahnya itu, biasa ya, biar dia disebut nantinya kan durian jatuhan kan. Saya ikat, udah beres ya saya tinggalin kan ke rumah. Nah sering saya tengok ini kawan ya ke sini ke kebun. Pas ya namanya juga sama pencuri itu, gak tahu mungkin bukan rezeki saya kali. Pas saya ke sini udah nggak ada kawan, ada yang nurunin semua duriannya ini. Jadi saya sama sekali belum pernah merasakan makan buah ini. Soalnya buah ini kan baru pertama belajar berbuah ya, itu baru pertama ketahuan sama sayanya. Ya setahu saya, tapi nggak tahu ya. Soalnya saya kan jarang ke sini. Ini ya kawan. Nah kalau yang sebelah lagi ini pohon jengkol ya kawan. Ini jengkol. Nah, kalau jengkol pohonnya kayak gini ya kawan. Nah ini pohon jengkol, batang jengkol nih di depan kamera saya ya. Ini jengkol lah. Nah kalau daunnya jengkol ini nih, yang belum pernah lihat daun jengkol ini kayak gini ya kawan ya daunnya nih. Nah ini daun jengkol. Nah ya kawan ya, ini daun jengkol nih. Nah saya kalau musim jengkol ya lumayan, sebab jengkol juga itu kan laku dijual ya, diborongin kalau musim buah jengkol. Nah kalau itu kan sebelahnya pohon melinjo ya, atau tangkil, kalau daerah saya dibilangnya tangkil. Nih kalau yang di depan kamera saya ini, yang satu lagi lah, yang batangnya 2 ya kawan, itu pohon cengkeh. Jadi di sini kita campur semua, kita tanam yang di kebun pinggir jalan ini ya. Tapi kalau yang di sono yang jauh dari jalan, kita itu nggak ada pohon cengkeh, cuma kebanyakan duren sama kayu-kayu yang lain ya, seperti karet kalau di sono. Ya oke kawan, cukup sekian ya dari saya, kita berbagi. Semoga video ini bisa mengingatkan kita betapa hidup ini sulitnya untuk mencari rezeki yang halal.
Tapi walaupun sulit, kita tetap harus berusaha mencari rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini punya anak bini ya, jangan menafkahi anak bini dengan hasil haram ya, karena barang haram itu jelas akan berakibat tidak baik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Nah, ini pohon aja kawan ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.